Misteri uang seret terbongkar. Ternyata bukan soal kerja keras. Ada energi, kebiasaan, dan entitas yang diam-diam menguras finansialmu. Pernah nggak uang masuk terus tapi habisnya lebih cepat dari datangnya? Ada orang yang dikejar uang, ada yang seumur hidup ngejar uang sambil ngos-ngosan. Kenapa? Kalau rumahmu penuh stres, emosimu kacau, pikiranmu gelap, jangan heran rezekimu kayak mampet. Yang bikin uang seret kadang bukan dompetmu, tapi energi hidupmu. Kamu kira masalahmu kurang kerja keras? Salah. Banyak orang miskin bukan karena malas, tapi karena hidupnya bocor. Banyak orang berpikir kalau mau kaya sama dengan kerja lebih keras. Makanya mereka lembur, tambah side hustle. Jualan sana sini, kerja dari pagi sampai malam. Tapi anehnya, semakin dikejar uang malah semakin menjauh. Ada juga orang yang kelihatannya santai, tapi peluang datang sendiri, relasi datang sendiri, uang ngalir sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena uang bukan cuma soal angka. Uang itu sangat dekat dengan pikiran, emosi, kebiasaan, lingkungan, dan energi yang kamu pancarkan setiap hari. Dan di video ini, kita akan bongkar kenapa hidup seseorang bisa seret terus. Soalnya ada sesuatu yang menghisap rezekinya pelan-pelan. Uang seret bukan selalu soal gaji kecil. Gaji kecil belum tentu miskin. Gaji besar juga belum tentu tenang. Ada orang penghasilan 3 juta tapi hidupnya damai. Ada yang gajinya 30 juta tapi tidur penuh cemas. Karena masalah utama finansial sering bukan berapa uangmu, tapi siapa dirimu saat memegang uang. Kalau di dalam dirimu penuh takut, panik, iri, marah, haus validasi, dan gengsi, uang akan keluar buat menenangkan luka, bukan membangun masa depan. Makanya banyak orang habis gajian langsung check out. Stres dikit healing, sedih dikit belanja, kesepian dikit cari pengakuan. Bukan karena butuh, tapi karena kosong. Dan kekosongan itu mahal. Entitas paling berbahaya, pikiran negatif yang dipelihara. Ketika bicara entitas, banyak orang langsung mikir makhluk goib. Padahal entitas paling berbahaya sering justru pikiran yang kamu pelihara sendiri. Kalimat seperti ini, aku emang gak bakat kaya, hidupku susah terus, orang kaya pasti curang, uang susah dicari, aku selalu gagal. Itu bukan sekedar ucapan, itu program. Dan otakmu akan bekerja keras membuktikan program itu benar. Kalau setiap hari kamu merasa hidup keras, uang sulit, masa depan gelap, maka energi tubuhmu berubah jadi mode bertahan hidup. Akibatnya kamu gampang capek, mudah takut ambil peluang, overthinking, dan akhirnya kehilangan banyak kesempatan. Lingkungan toksik bisa memiskinkan. Coba lihat sekelilingmu. Kalau tiap hari yang kamu dengar ngomel, gosip, keluhan, drama, hutang, mental korban, lama-lama itu jadi frekuensi hidupmu. Kamu nggak sadar, tapi energi negatif itu menular. Makanya ada orang setelah pindah lingkungan rezekinya langsung berubah. Karena ternyata selama ini yang bikin dia tenggelam bukan takdir, tapi lingkungan yang terus menariknya turun. Kalau setiap kali kamu punya mimpi, orang sekitarmu bilang, ah paling juga gagal, jangan sok sukses. Orang kaya kita mah susah kaya. Lama-lama jiwamu percaya dan manusia yang kehilangan keyakinan akan mematikan masa depannya sendiri. Rumah berantakan sama dengan pikiran berantakan. Banyak orang gak sadar, kamar berantakan, baju numpuk, dompet kosong, penuh stroke, HP penuh sampah digital, pikiran penuh chaos. Semua itu menciptakan energi berat. Karena otak manusia selalu membaca lingkungan. Kalau hidupmu kacau, pikiranmu susah fokus. Kalau pikiranmu nggak fokus, keputusan finansialmu hancur. Akhirnya boros, impulsif, malas, dan kehilangan arah. Orang kaya bukan cuma jago cari uang, mereka jago menjaga keteraturan hidup. Orang miskin paling suka terlihat kaya. Ini pedas, tapi nyata. Banyak orang sebenarnya bukan miskin uang. Mereka miskin pengendalian diri, gaji belum naik, gaya hidup duluan naik. Belum punya aset, sudah sibuk cicilan demi gengsi. Mereka rela lapar, asal kelihatan berhasil. Padahal orang benar-benar kaya sering tampil biasa. Karena orang miskin membeli image, orang kaya membeli kebebasan. Dan selama hidupmu masih sibuk, ingin dipuji, ingin diakui, ingin dianggap sukses, uangmu akan habis untuk pertunjukan. Kenapa ada orang seperti dikejar uang?
Pernah lihat orang yang ketemu peluang terus, dibantu orang terus, rezekinya kayak ngalir. Bukan selalu karena dia paling pintar, kadang karena energinya ringan. Dia nggak dengki, nggak sibuk pamer, nggak penuh drama, nggak hidup buat validasi. Pikirannya jernih, keputusannya tenang, mulutnya dijaga, lingkungannya sehat. Akibatnya, dia lebih mudah melihat peluang yang nggak dilihat orang. Uang suka datang ke orang yang tenang, jelas, dan tidak rakus. Tanda-tanda hidupmu sedang bocor energi. Kalau ini sering terjadi, mungkin bukan cuma soal uang. Gampang emosi, susah fokus, malas bergerak, selalu merasa kurang, uang datang lalu hilang tiba-tiba. Sering belanja impulsif, tidur nggak tenang, lihat keberhasilan orang, capek padahal nggak produktif, itu tanda hidupmu sedang bocor. Dan manusia bocor sulit menyimpan rezeki. Cara memutus entitas kemiskinan, bukan pakai ritual aneh, tapi mulai dari hal sederhana. Bersihkan ruang hidupmu, buang barang yang bikin sesak. Karena kadang ya penuh bukan rumahmu, tapi energi lama yang nggak dibereskan. Stop konsumsi drama. Semakin sering kamu menikmati konflik, semakin kacau isi kepalamu. Jaga ucapan. Mulutmu bisa jadi doa atau kutukan. Belajar bersyukur tanpa pura-pura kaya. Syukur bukan berarti pasrah miskin. Syukur membuat pikiranmu berhenti kekurangan terus. Kurangi validasi. Semakin kamu haus pengakuan, semakin hidupmu dikontrol orang lain. Berani dekat dengan orang yang bertumbuh, lingkungan menentukan arah hidupmu. Kalau setiap hari nongkrong dengan orang malas, jangan heran hidupmu ikut lambat. Uang itu energi yang suka tempat tenang. Perhatikan ini baik-baik. Uang suka orang disiplin, orang konsisten, orang jujur, orang tenang, orang yang pikirannya bersih. Karena orang seperti itu dipercaya, dan uang paling suka datang ke tempat yang dipercaya. Makanya jangan cuma belajar cari uang, belajar juga jadi manusia yang pantas dipercaya rezeki besar. Mungkin selama ini kamu berpikir semesta membencimu, padahal sebenarnya hidup cuma sedang memantulkan isi dirimu. Kalau isi kepalamu penuh ketakutan, hidup terasa sempit. Kalau isi hidupmu penuh kekacauan, rezeki susah menetap. Dan mungkin yang harus berubah pertama kali bukan jumlah uangmu, tapi energi hidupmu. Karena saat hidupmu mulai tenang, peluang mulai terlihat. Saat pikiranmu mulai bersih, jalan keluar mulai datang. Dan saat kamu berhenti mengejar validasi, uang perlahan mulai mengejarmu. Kalau setelah nonton ini kamu masih hidup buat pamer, masih boros demi gengsi, masih malas berbenah, masih iri lihat orang sukses, jangan salahkan nasib kalau hidupmu tetap seret. Atau tulis di komentar, saya siap bersihkan hidup saya. Kalau tidak berani berubah, jangan berharap rezekimu berubah. Orang yang selalu merasa kurang akan selalu miskin. Bisa jadi uangmu nggak pernah cukup bukan karena kurang banyak, tapi karena rasa kurangmu nggak pernah selesai. Ada orang yang penghasilannya naik, tapi rasa paniknya tetap sama. Dulu gaji 2 juta takut miskin, sekarang gaji 20 juta tetap takut miskin. Kenapa? Karena kemiskinan paling berbahaya bukan di rekening, tapi di pikiran. Orang yang hidup dalam rasa kurang akan selalu merasa tertinggal. Lihat orang beli mobil panas, lihat teman sukses iri, lihat orang liburan merasa gagal. Akhirnya hidupnya habis untuk mengejar standar orang lain. Dan itu capek. Kamu gak hidup, kamu cuma berlomba tanpa garis finish. Energi paling menghancurkan finansial, yaitu iri hati. Banyak orang pengen kaya, tapi diam-diam benci lihat orang lain kaya. Ini keras, tapi nyata. Kalau setiap lihat orang sukses, kamu langsung bilang, paling hasil nipu, paling ada backingan, enak orang kaya. Maka bawah sadarmu sedang menolak kekayaan. Karena otakmu menganggap kaya sama dengan sesuatu yang buruk. Akibatnya kamu sendiri takut menjadi kaya, dan tanpa sadar kamu sabotase hidupmu sendiri. Orang yang iri susah fokus membangun hidupnya, karena energinya habis melihat hidup orang lain. Padahal rezeki nggak akan datang ke hati yang dipenuhi dengki. Kebiasaan kecil yang memanggil kemiskinan. Jangan kaget uangmu seret kalau kebiasaan kecilmu masih ngawur. Banyak orang ingin hidup berubah, tapi kebiasaan hariannya sampah. Tidur terlalu larut, bangun siang main HP berjam-jam, menunda pekerjaan, belanja impulsif, makan demi pelarian stres, lalu berharap hidup membaik, mustahil.
Masa depanmu dibentuk oleh hal-hal kecil yang kamu ulang setiap hari. Kalau tiap hari hidupmu kacau, jangan berharap hasilmu rapi. Orang sukses bukan selalu paling pintar, tapi mereka menang dari kebiasaan. Dompet bocor dimulai dari mulut bocor. Hati-hati, mulutmu bisa mengusir rezekimu sendiri. Orang yang tiap hari mengeluh pelan-pelan kehilangan kekuatan hidup. Sedikit-sedikit capek, ngeluh, nyalahin keadaan, nyalahin ekonomi, nyalahin keluarga, nyalahin pemerintah. Padahal mengeluh tidak pernah menyelesaikan masalah. Itu cuma membuat energimu makin lemah, dan orang lemah sulit menangkap peluang. Coba lihat orang yang hidupnya berkembang. Mereka mungkin punya masalah, tapi mereka tidak menjadikan keluhan sebagai identitas. Kenapa uang cepat habis di tangan orang tertentu? Ada orang pegang uang sedikit jadi berkembang. Ada yang pegang banyak malah hancur. Karena uang memperbesar karakter asli seseorang. Kalau kamu belum bisa mengatur 1 juta, 10 juta pun akan habis. Kalau sekarang masih impulsif, nanti saat kaya, kamu cuma jadi impulsif dengan nominal lebih besar. Makanya sebelum meminta rezeki besar, latih dulu kapasitas dirimu. Belajar disiplin, belajar sabar, belajar mengelola keinginan. Karena rezeki besar tanpa kontrol diri adalah bencana. Terlalu banyak distraksi membuat rezeki menjauh. Otak yang terlalu ramai susah menangkap peluang besar. Sekarang manusia susah fokus. Bangun tidur buka HP, makan buka HP, kerja buka HP, mau tidur buka HP. Isi kepala penuh drama, konten toksik, gosip artis, perdebatan gak penting. Lalu heran, kenapa hidup stuck? Karena energi fokusmu habis. Padahal peluang besar sering datang dalam momen tenang. Tapi orang yang pikirannya terlalu berisik tidak akan bisa melihatnya. Rezeki sering datang setelah kamu berhenti memaksa. Kadang, uang datang justru saat kamu berhenti panik. Semakin panik mengejar uang, sering semakin kacau keputusanmu. Karena rasa takut membuat manusia gerasa gerusu, mudah tertipu emosional dan kehilangan arah. Makanya banyak orang saat kepepet malah ikut investasi bodong, pinjol, judi, atau keputusan nekat lainnya. Padahal ketenangan adalah magnet rezeki. Orang tenang lebih mudah berpikir jernih, dan pikiran jernih menghasilkan keputusan yang lebih baik. Hutang emosional yang menguras kehidupan. Beban terberat kadang bukan hutang uang, tapi hutang emosi. Ada orang hidupnya berat karena dendam lama, sakit hati, penyesalan, amarah yang dipendam bertahun-tahun. Tubuhnya hidup tapi energinya terkuras. Akibatnya mudah lelah, susah fokus, dan kehilangan semangat berkembang. Makanya memaafkan bukan cuma soal hati, kadang itu tentang menyelamatkan masa depanmu sendiri. Orang yang paling berbahaya untuk masa depanmu, kadang musuh terbesar finansialmu bukan orang lain, tapi versi dirimu yang malas berubah. Kamu sudah tahu harus hemat, tapi tetap boros. Sudah tahu harus belajar tapi tetap scrolling. Sudah tahu lingkunganmu toksik tapi tetap bertahan. Kenapa? Karena manusia sering kecanduan kenyamanan palsu. Dan hidup tidak berubah sampai kamu berani melawan dirimu sendiri. Kaya itu bukan cuma uang. Percuma rekening tebal kalau hidupmu penuh kecemasan. Banyak orang kaya uang tapi miskin ketenangan. Tidur pakai obat, makan gak tenang, hidup penuh tekanan. Karena kekayaan sejati bukan cuma angka, tapi pikiran tenang. Tubuh sehat, hubungan sehat, dan hati yang tidak terus merasa kosong. Kalau uang banyak tapi hidup hancur, itu bukan sukses, itu jebakan. Bayangkan kalau uang mengejar kamu. Bayangkan kalau peluang datang sendiri, bukan kamu yang ngos-ngosan mengejarnya. Bayangkan kamu punya pikiran jernih, energi bersih, lingkungan sehat, dan kebiasaan disiplin. Kamu bangun tanpa panik, bekerja tanpa drama, mengambil keputusan tanpa ketakutan. Di titik itu, kamu jadi magnet peluang. Karena dunia percaya pada orang yang stabil, dan uang sangat suka orang yang stabil. Mungkin hari ini hidupmu masih berat, masih banyak tagihan, masih banyak tekanan. Tapi jangan tambah penderitaanmu dengan mental korban, iri hati, gengsi, dan kebiasaan buruk. Karena kemiskinan paling kejam adalah saat seseorang tidak sadar dirinya sedang menghancurkan hidupnya sendiri. Kalau setelah video ini kamu masih malas berubah,
masih sibuk menyalahkan keadaan, masih hidup demi validasi, masih bocor demi gengsi, maka jangan marah saat hidupmu tetap seret 5 tahun lagi. Tulis di komentar, saya putuskan memperbaiki hidup saya. Terima kasih.